Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai wasl dan fasl. Mawadhi'ul fasli, tempat-tempat fasl. Fasl ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya yaitu tarku atfi jumlatin ala jumlatin ukhra bil wawi, yaitu tidak mengatofkan kalimat pada kalimat yang lain dengan menggunakan huruf ataf waw. Itu yang disebut dengan fasl. Yajibu wajib al-faslu, apa fasl, fi khamsati mawadhi'a, di dalam 5 tempat. Jadi ada 5 tempat yang mana wajib mengatofkan jumlah pada jumlah yang lain. Al-awwalu, adapun yang pertama, ayyakuna, ialah ada, bainal jumlataini, ialah di antara dua jumlah, ittihadun, apa kesatuan, tamun yang sempurna, Jadi yang pertama, yang wajib fasl, apabila antara jumlah pertama dan jumlah kedua itu hubungannya adalah hubungan ittihadut tam, yaitu kesatuan yang sempurna. Artinya antara jumlah pertama dan jumlah yang kedua ini satu. Karena satu kesatuan, maka antara dua jumlah ini tidak boleh diwasal, tidak boleh diatofkan menggunakan huruf waw. Kapan dua jumlah ini dianggap satu kesatuan? Yaitu bi antakuna tsaniyatu, bentuknya pertama yaitu bi antakuna, dengan ada atsaniyatu, apa jumlah yang kedua, badalan, ialah badal, minal ula, dari yang pertama. Yang pertama, antara dua jumlah itu dianggap satu kesatuan apabila jumlah yang kedua menjadi badal dari jumlah yang pertama. Maka di antara dua jumlah ini tidak boleh diwasal, melainkan wajib fasl, wajib dipisah. Contohnya, nahu, amaddakum bima ta'lamun, telah memberikan siapa Allah, kum, terhadap kalian, bima, dengan sesuatu, ta'lamuna, yang mengetahui kalian. Amaddakum, telah memberikan Allah, kum, terhadap kalian, bi an'amin, dengan hewan ternak, wabanin, dan anak-anak. Jumlah pertama yaitu amaddakum bima ta'lamun. Jumlah kedua adalah amaddakum bi an'ami wabanin. Antara jumlah pertama dan jumlah yang kedua ini difasal. Artinya difasal, tidak diatofkan dengan menggunakan huruf waw. Misalnya tidak dikatakan begini, amaddakum bima ta'lamun wa amaddakum bi an'amin wa banin. Kenapa wajib difasal? Karena jumlah yang kedua ini, yaitu amaddakum bi an'ami wa banin, menjadi badal dari jumlah yang pertama. Yang dimaksudkan, ya, yang dimaksudkan di dalam susunan
badal, yaitu mubdal dan mubdal minhu, yaitu amaddakum bi an'ami wa bani, jumlah yang kedua. Karena jumlah yang kedua ini ya yang al-maqsudu bil hukmi, yang hendak diinformasikan, yang hendak disampaikan itu adalah amaddakum bi an'ami wa bani. Ini maksudnya ya. Sehingga antara dua jumlah ini, karena hubungan antara dua jumlah ini adalah hubungan mubdal dan mubdal minhu, maka di antara dua jumlah ini wajib difasel, tidak boleh diwasel. Ini adalah bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, au bi antaku nabayanan laha, atau dengan ada apa asalnya, bayanan ialah menjadi bayan, laha terhadap ula, laha terhadap ula, atau jumlah yang kedua itu menjadi bayan. Lebih jelasnya ya menjadi atof bayan, menjadi atof bayan dari jumlah yang pertama. Apabila jumlah yang kedua menjadi atof bayan dari jumlah yang pertama, maka wajib difasel. Kenapa? Karena antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu yaitu satu kesatuan. Sehingga tidak boleh diwasal atau diatofkan dengan menggunakan huruf waw, melainkan wajib difasel. Karena antara dua jumlah ini, yaitu antara ma'tuf dan ma'tuf alaih, satu kesatuan. Ittihadut tam. Nahu contohnya, fawas wasa ilaihi syaiton. Maka membisikkan ilaihi terhadap Adam asyaiton, apa syaitan. Qala berkata siapa syaitan, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Tidakkah aku menunjukkan kepadamu ala syajaratil khuldi, atas pohon keabadian. Ala syajaratil khuldi, atas pohon keabadian. Di sini jumlah pertama adalah waswasa ilaihi syaitan. Sementara jumlah kedua adalah qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nah, jumlah yang kedua ini yaitu qala ya Adam menjadi atof bayan dari waswasa ilaihi syaitan. Karena menjadi bayan, menjadi atof bayan lebih tepatnya, lebih lengkapnya, maka antara dua jumlah ini wajib difasal. Karena antara ma'tuf dan ma'tuf alaih itu satu kesatuan yang sempurna, sehingga tidak perlu diwasal. Tidak perlu diwasal. Waswasa ilaihi syaitan. Membisikkan ilaih kepada Adam asyaitan, apa syaitan. Bentuknya bisikan syaitan itu apa? Yaitu perkataan syaitan yang berkata kepada Nabi Adam, qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi. Kalau hanya mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan, ini tidak jelas bentuk bisikan syaitan itu seperti apa. Nah, baru dia menjadi jelas setelah mendatangkan atof bayan, yaitu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Bentuk waswasatu syaitan ini perkataan syaitan yang berkata kepada Nabi Adam, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Karena jumlah yang kedua ini menjadi atof bayan dari jumlah yang pertama, maka wajib difasal. Tidak boleh diatof dengan menggunakan waw, diwasal. Misalnya berkata seperti ini. Fawas wasa ilaihi syaitan wa qala ya Adam. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Yang ketiga, au bi antakuna, atau dengan ada apa asalnya, jumlah yang kedua, muakkidatan ialah menguatkan atau menjadi taukid laha terhadap ula. Maka apabila ada dua jumlah, yang mana jumlah yang kedua menjadi taukid pada jumlah yang pertama, maka ini wajib difasal. Kenapa wajib difasal? Karena antara taukid ya dan muakkadnya itu ya
adalah satu kesatuan. Hubungannya adalah satu kesatuan. Sehingga wajib difasal. Nahu contohnya, famah hilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahil, maka menangguhkanlah kamu al-kafirina kepada orang-orang kafir. Amhilhum, berilah waktu kamu, memberikan waktu kamu, hum terhadap kafirin ruwaidan sebentar. Ruwaidan sebentar. Jumlah pertama adalah mahilil kafirina. Sementara jumlah yang kedua adalah amhilhum ruwaida. Di sini antara dua jumlah ini difasal. Kenapa difasal? Karena jumlah yang kedua amhilhum ruwaida menjadi taukid. Ini lebih tepatnya taukid lafdi dari jumlah yang pertama. Ini amhilhum ruwaida menjadi taukid lafdi dari famah hilil kafirina. Nah, karena ini hubungan antara jumlah pertama dan jumlah kedua ini adalah hubungan taukid, atau yang kedua jumlah kedua ini menjadi taukid bagi jumlah pertama, maka wajib difasal. Tidak boleh diwasal. Misalnya didatangkan huruf wawu sebagai huruf ataf. Misalnya mengatakan begini, fama hilil kafirina wa amhilhum ruwaida. Tidak boleh. Tapi mengatakan fama hilil kafirina amhilhum ruwaida. Kenapa? Karena antara jumlah pertama dan jumlah kedua ini yaitu hubungannya ittihadut tam, satu kesatuan, karena jumlah kedua menjadi taukid lafzi dari jumlah yang pertama. Demikian tempat fasal ya, maaf ya. Demikian tempat fasal yang pertama, yaitu apabila di antara dua jumlah itu hubungannya adalah hubungan ittihadut tam, satu kesatuan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.